bersama sebagai saudara seiman. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk datang ke sini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan hati kita. Kita sudah datang dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kita bisa datang dalam saudara seiman. Mungkin Tuhan memberikan cuaca yang cerah. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan atas pagi ini ya Tuhan. Kami masih bisa melihat keluarga kami. Kami bisa menggerakkan tubuh kami. Kami bisa bersuka cita dalam pada hari Minggu ini ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu. Kau tidak pernah terlambat dimanapun kami berada. Kau selalu menyertai kami. Di hujan, di keadaan yang cerah, atau di dalam kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan di setiap waktu ya Tuhan. Ketika kami sedih, ketika kami lemah ya Tuhan, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Allahku, Bapakku. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya kami memberikan yang terbaik. Kini saatnya memberikan nyanyian-nyanyian yang terbaik. Suara-suara kami yang terbaik. Pernyataan-pernyataan kami sebagai Allah. Kau Allah ya Tuhan, Raja segala raja. Kami datang semua menyembah Engkau ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku suara yang terbaik untuk Raja segala raja. Kami nyatakan kami datang. Bapakku datang ingin menyembah Engkau ya Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari abeta nyatakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari angkat tangan kita, berikan kehormatan yang terbaik untuk Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Betapa hebatnya Engkau ya Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Bapa kami datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Mari Almeta kita bangkit berdiri, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kau Tuhanku, kami nyanyikan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau adalah pusat kehidupan kami ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami tinggikan Engkau, kami berikan yang terbaik. Hosana, haleluya. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk Engkau. Hanya Kau yang layak disembah. Anak-anak Kau adalah raja segala raja ya Tuhan. Kau adalah yang terbaik, Kau adalah yang terindah di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesetiaan Kau ya Tuhan. Kami tak akan ragu ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku, Kau ada di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, kami berikan yang terbaik, Alberta berikan yang terbaik, berikan suara-suara yang terbaik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Rasakan kehadirannya, mari Alberta rasakan kehadirannya. Berikan suara yang terbaik, dia adalah Raja segala raja. Hanya dia yang layak disembah, dia yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kau yang tak pernah meninggalkan, karena kasih-Mu kami berani ubah. Penyertaan-Mu Yesus, karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Engkau yang terbaik, Engkau yang paling tahu rencana terbaik untuk kami semua ya Tuhan, secara masing-masing. Engkau yang paling mengerti apa yang di hati kami, Engkau yang paling mengerti apa yang sedang kami pikirkan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi di dunia ini ya Tuhan. Karena kami percaya mau musim berubah, apapun keadaan berubah, tapi kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Karena Engkau yang begitu indah, karena Engkau yang begitu terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Belum salaman kayaknya ya. Mari kita lihat kiri kanan depan belakang. Wujudkan kesenangan kita bertemu dengan saudara seiman. Amin, amin. Karena dia begitu dahsyat, dia begitu hadir di sini, memberikan pemulihan dan pengharapan yang baru. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Beri tepuk tangan di atas kepala. Wujudkan syukur kita sebagai saudara seiman. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari nyatakan Alberta, betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Sebelah kanan saya yang menyanyikan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu.
kasih sayang. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Mari angkat tangan kita. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, benar Dia yang terhebat dan terbesar. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Oke, sekarang Bapak Ibu mari kita rentangkan tangan kita ke kiri dan ke kanan. Mari suarakan na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Karena janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menang. Mari Alberta, kita rentangkan tangan kita semua sedikit. Kita terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, rasakan kasih-Nya bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Na 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 na. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskan
lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita, amin. Haleluya, hosana. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk, silakan Bu. Setelah dengan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kini tiba saatnya kesempatan untuk para WBI Alberta tim membawakan pujian dan penyembahan di depan. Suaranya bagus ya, Pak. Dulu
Tuhan ya. Terima kasih atas ibu-ibu yang sudah membawakan lagu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya juga sebagai semangat untuk kita semua. Kalau Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Amin. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita menyambut firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita. Biarlah yang tadinya kita lesu dan berbeban berat, banyak sekali yang kita pikirkan, tapi kami percaya Tuhan, Kau adalah pusat kehidupan kami. Kami tidak usah mengkhawatirkan yang lain ya Tuhan, karena Kau yang paling mengerti rencana terbaik untuk kami ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari kita utarakan dengan lembut. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Kami dapat pemulihan yang baru ya Tuhan. Kami disembuhkan ya Tuhan. Kami diangkat kembali ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu indah. Menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ini adalah pernyataan kami. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerah ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang paling mengerti ya Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janji. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hambanya, menepati janji-janjimu. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau akan selalu menepati janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Seutuhnya kami berserah penuh hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam minggu-minggu ini ya Tuhan. Di dalam bulan-bulan ini ya Tuhan, yang hidup semakin sulit, tetapi kami semakin percaya bahwa berserah penuh kepada Engkau adalah hal yang terutama yang perlu kita lakukan. Kau tolong kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tolong kuatkan iman kami kembali ya Tuhan melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman yang ditabur bisa bertumbuh ya Tuhan, kemudian berbuah lebat di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menikmatinya sendiri, tapi kami mau juga jadi berkat di luar sana ya Tuhan, dan nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga Roh Kudus bekerja dengan bebas di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, Saudara, hari ini dimulai hari ini dan beberapa bulan ke depan, dari saya akan membawakan satu seri khotbah tentang Simson ya Saudara ya. Kalau tahun lalu kita udah belajar tentang Rut, mungkin pernah tentang perempuan Samaria, Yudas Iskariot, Yakobus, dan masih banyak lagi lainnya. Kali ini kita mau belajar dari Simson. Saudara mungkin bisa siapkan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Namun sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya lebih dulu Saudara. Saudara kalau mendengar kata Simson, apa sih yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Boleh beri saya input Bapak Ibu? Tuhan. Oh, kekuatan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Rambut panjang. Menyinggung sih, cuman nggak apa-apa lah. Oke. Saya udah nggak gondrong lagi soalnya. Lagi yang lain? Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya bercanda doang. Ada lagi yang lain? Tergoda. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Pengkhianat, Delila. Oke, terima kasih. Ada lagi coba? Betawi. Oh, kalau itu bukan rambut yang ngono. Oke, ya nanti tanya aja sama orang yang ngomong lah ya. Memang dia referensinya berbeda dari kita ya Saudara ya. Ya Saudara, waktu saya bertanya, tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang menyebut nama orang tuanya ya. Karena memang nggak begitu terkenal gitu ya. Namanya bapaknya Manoah. Kalau istrinya ada yang tahu namanya Bapak Ibu? Betul, pintar sekali. Memang tidak ditulis dalam Alkitab, jadi kita sebut saja istri Manoah ya Saudara ya. Nah Saudara, memang Simson ini adalah sebuah kisah yang luar biasa ya. Dia orang yang memiliki karunia luar biasa, memiliki kekuatan seperti Bapak Ibu Saudara juga bilang tadi, dengan tanda-tandanya, dan masih banyak lagi yang dimilikinya Saudara ya. Bahkan dia juga ditetapkan menjadi seorang nazir Allah Saudara ya. Dan minggu lalu Om Wiwi juga sempat mention ya bahwa ada seorang yang berkali-kali jauh dari Tuhan karena kenakalannya, tetapi kemudian karena anugerah Tuhan dikembalikan kepada Tuhan dan dekat kembali kepada Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau tekankan lebih dulu di sini adalah itu yang disebut dengan unearned grace, anugerah yang tidak layak diterima, anugerah yang tidak layak untuk didapatkan, tetapi tetap Tuhan memberikannya dengan kasih. Nah ini yang kita mau pahami lebih dulu Bapak Ibu Saudara, unearned grace. Nah untuk itu mari kita buka dalam Hakim-Hakim 13, kita mulai dari ayat 1 sampai yang ke-5 lebih dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 1 sampai yang ke-5, ini saya beri judul Anugerah Allah yang mendahului kita. Anugerah Allah yang mendahului kita. Mari kita baca bersama ayat 1 sampai yang ke-5. 3, 2, 1. Orang Israel
pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan dari tangan orang Filistin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perhatikan bagaimana pasal 13 ini dibuka. Ayat pertama mencatat sebuah kalimat yang sering diulang di dalam kitab Hakim-Hakim. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah saudara, kalau kita mau baca kisah-kisah hakim-hakim sebelumnya, Otniel, Ehud, Gideon, dan masih banyak lagi lainnya, itu ada sebuah cycle, ada sebuah siklus kehidupan yang kita bisa pahami dalam Hakim-Hakim 2. Nah coba boleh tolong next slide-nya. Saya sebut dengan the judges cycle saudara ya. Jadi kurang lebih gini, bangsa Israel ini mulai berdosa, jauh dari Tuhan, menyembah berhala, dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan izinkan untuk musuh-musuhnya menyerang mereka. Filistin, Moab, dan lain sebagainya. Nah itu tahap servitude saudara ya. Mereka ditindas oleh musuh. Tapi kemudian mereka merasa takut, gentar, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka minta tolong. Ini tahap supplication. Mereka minta tolong Tuhan selamatkan kami gitu. Lalu kemudian Tuhan dengan anugerahnya, dengan kasihnya mengutus seorang penyelamat. Hakim boleh dibilang di saat itu. Yaitu penyelamat, salvation. Dan masuklah ke suatu masa yang ditunggu-tunggu. Yaitu masa silence, masa damai, nyaman, enak. Mereka menikmati hidup yang luar biasa di situ. Bertahun-tahun lamanya. Sampai pemimpin itu sudah tidak ada lagi. Nah saudara, waktu pemimpin itu sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi? Mereka berdosa lagi. Mereka ditindas musuh lagi. Mereka nangis minta tolong. Kemudian Tuhan mengutus hakim. Kemudian ada masa damai. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita baca lebih teliti di pasal 13 ini, ada yang berbeda. Pola ini rusak Bapak Ibu Saudara. Karena kelakuan bangsa Israel itu sendiri. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dosa, ditindas oleh musuh orang Filistin, konteksnya di kisah ini saudara ya. Tetapi mereka tidak minta tolong selama 40 tahun. Saudara bayangin ya, mereka itu sudah hidupnya kompromi dengan orang-orang Filistin. Gaya ngomong mereka, gaya hidup mereka, gaya bicara mereka, gaya mereka memperlakukan pasangan, gaya penyembahan mereka itu persis kayak orang Filistin. Dan mereka menikmatinya. 40 tahun waktu yang sangat lama, betul ya saudara ya? Saya itu 41 tahun saudara, kemarin ini di bulan April baru genap. Nah saya mikirin gitu, kalau 40 tahun orang jauh dari Tuhan, itu tuh benar-benar keterlaluan kalau sampai dia tidak sadar dan tidak minta tolong, tidak berseru kepada Tuhan. Tidak ada fase supplication di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Karena mereka mengalami satu hal, kematian rohani. Kematian rohani. Mati rasa udah, nikmatin aja itu dosa. Namun mari kita lihat apa yang terjadi di ayat 2 dan 3. Di tengah bangsa yang mati rasa, Tuhan di tengah bangsa yang mati rasa yang mengabaikan Tuhan, justru di situ Tuhan melangkah turun lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyatakan anugerahnya. Tuhan menginisiasikan keselamatan Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa Allah datang? Bukan kepada seorang jenderal perang, bukan kepada pemimpin, bukan kepada orang hebat, tetapi kepada istri Manoah. Even namanya aja kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu, karena nggak ditulis juga gitu. Seorang biasa dari Zora, keturunan Dan mereka ini saudara. Bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Yehuda, Ruben, Simeon, tapi keturunan Dan ini Bapak Ibu.
Nah, ini kita bisa melihat kondisinya itu mandul. Nah, di dalam dunia kuno, Israel kuno maksud saya, kemandulan itu bukan sekedar masalah medis, tapi ini masalah sebuah tragedi sosial dan spiritual. Berulang kali kita kalau mengangkat kisah-kisah wanita yang memang mengalami kemandulan di Alkitab, kita lihat bukan bahwa memang ini masalah sosial juga, saudara, juga masalah spiritual. Karena bagi mereka kalau mandul artinya nggak punya masa depan. Karena bagi mereka itu sebuah aib, sebuah kutukan dari Tuhan. Itulah yang mereka anggap, Bapak Ibu. Tetapi justru di situ Tuhan datang. Justru dengan wanita mandul ini Tuhan datang. Di tengah kematian rohani itu terjadi di bangsa Israel, malah Tuhan datang ke perempuan biasa, bukan siapa-siapa. Dia wanita yang mandul, tidak punya masa depan. Ini menguatkan kita sebenarnya bahwa keselamatan itu murni adalah pekerjaan supranatural dari Allah, bukan hasil usaha atau kontribusi manusia. Unearned grace, nggak layak, nggak mungkin kita bisa kerjakan, nggak mungkin kita bisa dapatkan tanpa Tuhan lebih dulu memiliki inisiatif. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 5, malaikat Tuhan berkata bahwa anak ini sejak dalam kandungan akan jadi seorang nazir Allah. Orang yang dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Pikirkan hal ini ya saudara ya. Simson ini dipilih, ditetapkan sebelum ia lahir. Bahkan konteksnya di sini belum ada di dalam kandungan mamanya. Baru diberitakan saja. Tapi Tuhan sudah menetapkan ia menjadi nazir Allah. Ini bukti apa saudara? Simson belum membuktikan prestasi apapun, belum menyenangkan hati Tuhan, dan seterusnya saudara, bahkan juga belum lahir. Tapi Tuhan sudah menetapkan ia menjadi nazir Allah. Ini bukti bahwa anugerah itu tetap diberikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Ya karena kasih Allah yang begitu besar. Pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang layak mendapatkan keselamatan. Siapapun dia, bagaimanapun usahanya, bagaimanapun hebatnya pelayanan yang dilakukan di dalam dunia, tidak ada yang layak. Tetapi kasih anugerah yang begitu besar, dia berikan begitu rupa. Sebagai respon poin pertama ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan dua hal. Pertama, bagi kita saudara, yang merasa hidupnya aman di dalam kompromi. Saudara ingat bagian ini, bahwa bahaya terbesar orang Kristen itu bukan waktu dia sedang menghadapi masalah kehidupan, tetapi waktu dia sedang mengalami kematian rohani, tetapi dia tidak sadar atau dia tidak mau karena saking nikmatnya berbuat dosa. Mungkin orang-orang sekelilingnya nggak ada yang tahu, orang di sebelahnya nggak ada yang tahu, rohaniwan di gerejanya nggak ada yang tahu, karena nggak pernah diceritain juga. Tetapi sedikit demi sedikit dosa itu menggerogoti kehidupannya. Yang kecil itu, perhatikan ini saudara ya, yang kecil itu lama-lama bisa menjadi besar. Dalam hal yang positif, dalam hal yang negatif, perkara besar selalu dimulai dari perkara yang kecil. Begitu juga dengan dosa. Kita kompromi dalam hal yang kecil, lama-lama kita kompromi dalam hal yang besar. Tapi kalau kita berani say no untuk yang kecil, kita pasti bisa berani say no untuk hal yang besar. Itu semua dari hal-hal yang kecil. Dan bangsa Israel di sini merasa hidupnya tuh aman-aman saja. Merasa nyaman, merasa tenang 40 tahun. Mereka merasa hidupnya baik-baik aja. Saudara, seringkali kita mungkin seperti itu. Udah hidup gua aman, tetap sehat. Kayaknya kerjaan lancar juga. Ya ngebohong-ngebohong dikit gak apa-apa lah kayak gitu. Kita diingatkan kembali, jangan sampai kita kompromi Bapak Ibu Saudara terhadap perkara-perkara yang kecil, karena ini bisa mematikan kerohanian kita. Dan kita harus belajar untuk datang kepadanya, minta ampun kepada Tuhan. Karena ketenangan kita hari ini bukan bukti bahwa Tuhan memaklumi dosa. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang jelas-jelas mengecewakan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagi kita yang merasa hidupnya hancur dan gagal, dengarkan hal ini ya saudara ya.
Mungkin ada di antara kita yang merasa terlalu kotor, bahkan mungkin sering gagal, sudah lama jauh dari Tuhan, dan iblis selalu berbisik, kamu tuh nggak layak, perbaiki dulu hidupmu, kamu tuh hidupnya nggak pantas lah untuk pelayanan, nggak pantas untuk terima perjamuan, nggak pantas untuk datang ke gereja bahkan sekalipun. Dosamu terlalu besar, kehancuranmu itu melukai hati Tuhan, kegagalanmu itu bikin nama Tuhan hancur di tengah dunia ini. Saudara, kita tuh nggak perlu bersih dulu untuk datang kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita boleh datang apa adanya. Dengan kegagalan kita, di dalam kehancuran kita, di dalam keberdosaan kita, kita boleh datang dalam kasih Kristus. Kita nggak harus nunggu bersih dulu. Kalau Tuhan mau menjumpai bangsa Israel, menyelamatkan mereka, yang 40 tahun aja kagak minta tolong, tapi akhirnya Tuhan yang punya inisiatif untuk nolong, Tuhan pasti juga mau untuk menolong kita juga saudara, bahkan di titik terendah kita sekalipun. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita boleh datang kepadanya kembali. Mari kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7, mari kita baca. Untuk poin yang kedua ini saya kasih judul Panggilan Kudus yang Menuntut Pemisahan. Nah saudara, ayat ini, kisah ini diteruskan kembali, tapi masih tetap seputar orang tuanya Simson ya saudara ya. Yuk kita baca bersama, 3, 2, 1. Kemudian perempuan itu engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Saudara, jadi kan di awal dibilang ya, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya. Ya, jadi ini sang istri ini ceritain nih kejadiannya saudara ya. Nah, istri Manoah menceritakan kembali pesan malaikat Tuhan kepada suaminya. Intinya adalah anak yang akan lahir ini bukan anak biasa, anak yang luar biasa justru. Sejak dalam kandungan sampai dia mati, ia menjadi nazir Allah. Saudara, perlu dipahami lebih dulu tentang sumpah nazir Allah ini ya saudara ya. Jadi sumpah nazir Allah ini itu sifatnya sukarela. Boleh tolong next slide. Dan sukarela ini boleh dilakukan oleh siapapun, tidak harus dari keturunan Lewi. Jadi kan dari 12 suku Israel, itu ada 12 suku ya saudara ya. Ada Yehuda, ada Simeon, kemudian ada Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tapi di sini ceritanya dari keturunan Dan. Nah, jadi ternyata untuk menjadi nazir Allah itu nggak harus dari keturunan Lewi. Ini special case. Bagi orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, di saat itu ia boleh menjadi nazir Allah. Sifatnya itu sukarela atau volunteer, saudara ya. Jadi itu inisiatif dari manusianya saja, kira-kira kayak gitu. Tetapi yang menarik dari kisah Simson, aturan ini diubah secara radikal oleh Tuhan. Yang harusnya cuma beberapa bulan atau bahkan 30 hari saja diubah menjadi seumur hidup saudara. Dan di kitab Bilangan 6 itu dikatakan bahwa orang ini tuh nggak boleh nyentuh anggur. Ini sebagai simbol kesenangan dunia. Anyway, bukan hanya anaknya saja, tapi ibunya tidak boleh menyentuh anggur juga saudara. Lalu kemudian nggak boleh potong rambut. Nah, gondrong banget tuh. Makanya tadi kan Bapak Ibu Saudara lebih paham tentang gondrongnya ya. Rambutnya yang panjang gitu ya. Ini sebagai bentuk tanda kepemilikan Allah. Makanya kalau orang botak di zaman itu memang menjadi musuhnya Allah lah. Tawanan perang dan seterusnya kayak gitu ya. Memang mengerikan ya hidup di zaman dulu. Puji Tuhan saya hidup di zaman sekarang. Saudara bayangin aja yang gondrong yang malah di dekat dengan Allah kayak gitu kan. Oke, yang ketiga, tidak boleh menyentuh bangkai atau hal najis. Even tidak boleh menyentuh mayat dari orang tuanya sendiri. Ini simbol kekudusan Tuhan harus di atas segala ikatan emosional serta kedagingan. Pertanyaannya ya, kenapa sih sampai harus ada perubahan secara radikal seperti ini? Kenapa sih harus kayaknya ribet
amat, nggak boleh nyentuh anggur, minum aja nyentuh aja nggak boleh, apalagi minum saudara ya. Nggak boleh potong rambut, kan capek ya ngurusin rambut panjang ya, yang wanita lebih ngerti kan ya. Nggak boleh nyentuh bangkai atau hal-hal najis lainnya, bahkan untuk merawat jenazah orang tuanya sendiri pun tidak boleh saudara, nggak boleh nyentuh kok kayak gitu. Kenapa saudara ya? Karena gini saudara, boleh tolong langsung next slide aja. Karena Allah ingin Simson itu menjadi sebuah kontras visual di tengah bangsa Israel yang mati secara rohani. Saudara bisa pahami? Karena keadaan pada saat itu sangat-sangat menakutkan saudara. Mereka 40 tahun gak minta tolong sama Tuhan, itu kan ngeri ya saudara. Ngeri loh 40 tahun, mati secara rohani gitu. Jadi Simson perlu ada hadir sebagai kontras visual. Ini loh orang yang dipakai oleh Tuhan, ini loh orang yang harusnya hidupnya kudus, dan seterusnya. Sehingga menjadi teladan bagi bangsa Israel lainnya. Yang kemudian juga bagi orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Ada perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Karena hidup mereka sudah sangat-sangat sembarangan saudara ya. Dan hidup Simson itu tidak boleh sembarangan. Dia harus menguduskan dirinya. Saudara mungkin paham kisah Simson berikutnya seperti apa. Tapi ini ketetapan Allah pada mulanya Bapak Ibu. Pada mulanya Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai respon dari poin ini, saudara mari jawab jujur dengan jawab jujur pertanyaan ini. Apakah orang dunia bisa melihat perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Kata kados, kata kudus itu berasal dari kata kados, artinya itu dipisahkan. Jadi kudus itu bukan serta-merta orang pakai baju putih, ada holo di atasnya, ada sayap, tidak seperti itu. Hanya sekedar nggak pernah ngomong kasar, nggak kayak gitu juga deh saudara. Tapi ini bicara tentang esensinya, yaitu dipisahkan. Sama seperti Simson, setiap kita yang telah ditebus oleh darah Yesus memiliki panggilan kekudusan seumur hidup. Makanya kan firman Tuhan juga bilang apa? Kuduslah engkau sebab Allahmu kudus. Itu sebuah panggilan hidup yang perlu kita jalani. Maka itu tujuan menjadi serupa dengan Kristus adalah goal utama kita. Karena dia adalah pribadi yang kudus adanya. Tetapi di dalam prosesnya, pertanyaannya adalah seberapa radikal kita mau memisahkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga menjadi kontras visual antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sehingga orang tuh bisa melihat gaya kita ngomong, gaya kita berbicara, gaya kita berbisnis, gaya kita memperlakukan pasangan, gaya kita membangun sebuah usaha, gaya kita mengambil keputusan, itu berbeda seharusnya dari apa yang pernah dikerjakan oleh orang-orang di luar sana. Harus memiliki kontras visual sehingga kita jadi terang. Amin Bapak Ibu Saudara. Suatu kali saya mau cerita sedikit saudara. Ada beberapa bulan yang lalu lebih tepatnya. Ada saya ceritain background story-nya dulu ya. Jadi ada seorang anak tahun lalu, dia kelas 6 SD di Greenfield, tempat saya sekolah. Tempat saya bekerja di sebuah sekolah ya saudara. Nah anak ini kelas 6, kemudian ditawarkan seperti biasa, mau nggak masuk kelas 7 di tempat saya gitu. Kemudian nggak mau karena mau ke China. Oke silakan. Dan dia meneruskan pendidikan di sana, puji Tuhan. Nah singkat cerita, beberapa bulan yang lalu mamanya telepon mau balik ke Indo karena ya adalah alasannya karena ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian mau balik ke Indo. Mau balik ke Indo berarti yang dia minta kelas 8 yang dia minta. Terus saya bilang, kalau kelas 8 berarti belum bisa. Karena kelas 7-nya kan belum kelar. Kalau tiba-tiba balik dari China ke Indo tuh saya mesti manipulasi untuk nilainya dong kayak gitu. Dari mana itu nilai tiba-tiba bisa kelas 8 di Juli nanti berarti ya kayak gitu. Saya bilang, maaf ibu tidak bisa. Kemudian dia menggunakan jurus lain ya. Omanya masih ada di Tanjung Duren. Datang ke sekolah tanpa babi bu, tanpa janjian lebih dulu. Akhirnya datang gitu. Ya adalah di depan saya di kantor. Kemudian mohon Pak tolong anak ini dan lain sebagainya diceritakan segala sesuatu di China kayak gitu.
tolong supaya terima anak ini di kelas 8. Saya bilang nggak bisa kalau kelas 8. Kalau mau lewati tes. Saya anggap sebagai orang luar. Kenapa? Karena engkau sudah pergi ke luar lebih dulu. Bukan ke masalah ke luar negeri ya. Tapi engkau sudah ke sekolah lain dulu. Artinya engkau orang luar, bukan orang dalam. Perlakuannya berbeda, harga juga berbeda tentunya. Tapi saya kenal sama gereja A. Oke, nggak peduli engkau kenal dengan siapa. Aturan tetap harus dijalankan kayak gitu. Nah, singkat cerita nggak senang hati dan lain sebagainya, tapi saya bilang kalau mau masuk oke deh kita deal kelas 7 aja, nggak ada salahnya kayak gitu kan ya. Kalau nggak mau ya udah cari sekolah yang mau kayak gitu, kan masih banyak sekolah yang lain. Tapi singkat cerita akhirnya kemudian dia tetap kekeh memilih, ya udah silakan kayak gitu. Silakan tes, silakan proses interview, kemudian keputusan terakhir di tangan saya, karena itu harus melewati kurikulum, bimbingan konseling, terakhir ya di tangan saya kayak gitu. Ya singkat cerita Bapak Ibu, kemudian dia itu ternyata tahu nomor handphone saya gitu, entah dari mana ya, gampang sih sebenarnya kalau zaman sekarang dapetinnya ya. Di WA saya, Pak saya ada di China nih, Bapak butuh apa, mau barang apa Pak, bisa dikirimin. Saya mikir handphone udah 2 tahun sih kagak diganti ya gitu. Itu di otak ya saudara ya, di otak, di mulut beda dong gitu ya. Baru Xiaomi pengennya sih iPhone ya kayak gitu ya. Yang terbaru kayak gitu ya. Cuman saya mikir kembali kayak gitu. Enggak terlalu lama kok saya mikirnya. Karena kalau terlalu mikir itu membiarkan celah untuk saya berbuat yang menyenangkan itu. Nah, saudara akhirnya saya bilang, "Oh maaf, kami punya aturan di sini tidak boleh menerima barang dan seterusnya lah kayak gitu." Singkat cerita ya udah saya arahkan dia untuk jadwal tesnya. Kemudian di hari-hari berikutnya dia tetap berjuang. Entah dia cari Instagram saya, dia tahu saya baru ulang tahun. Pak, selamat ulang tahun ya. Oh ya, terima kasih. Mau kado apa Pak? Bu, saya nggak boleh Ibu terima. Saya tinggal kirimin Pak dari China atau dari Indo langsung juga bisa. Enak sih ya kayak gitu. Kalau memang ada aturan seperti itu tidak boleh diperlakukan di sekolah, ya udah saya kirimin ke rumah. Waduh. Iya sih, nggak usah ada yang tahu sih gitu kan ya. Walaupun wakil saya ada depan mata saya, kurikulum depan mata saya, kesiswaan di depan mata saya, dia nggak tahu apa yang terjadi di telepon itu saudara. Dan saya tinggal bilang iya kayak gitu kan ya. Barang apa yang Bapak suka? Ditanyanya kayak gitu saudara. Banyak kan yang barang yang saya suka. Wuling REV misalkan saya suka kayak gitu. Sepatu juga saya suka gitu kan ya. Nah, akhirnya ya enggak itu hanya di pikiran saya saudara, memang sekelebat ada itu. Cuman akhirnya saya tetapkan, saya bilang maaf Ibu tidak bisa. Saya arahkan dan dia makin lama makin mencoba, kemudian saya bilang, kemudian saya tetap arahkan bagaimana jadwal interviewnya. Saya ngerasa ada yang nggak aneh, ada yang aneh gitu nih, ada yang kok maksa banget kayak gitu kan ya. Singkat cerita akhirnya saya tetap nggak terima tentunya gitu ya, nggak ada kiriman apapun gitu ya, kecuali Astro tiba-tiba tadi pagi kayak gitu. Itu jelas istri saya gitu ya. Nah kemudian dia melewati proses tes, saya lihat karena dia ada di China, saya izinkan untuk Zoom ya. Saya tahu kalau Zoom, tes, interview apapun itu kecurangan gampang sekali untuk dilakukan. Saya minta buka video, saya minta buka audio. Bahkan saya buka video dan audio aja mainnya nggak cantik, ternyata ya memang main curang dia gitu. Singkat cerita gitulah, akhirnya ya tidak diterima, mohon maaf dan lain sebagainya, tidak bisa diterima. Dan kalau mau tes ulang silakan, tapi kita tatap muka aja, face to face aja di sini kayak gitu. Interview enak, tes enak dan seterusnya kayak gitu. Singkat cerita itulah yang saya lakukan dan saya ceritakan hal itu ke wakil-wakil saya juga karena saya ingin kasih tahu, memberikan sebuah kontras visual antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Karena cara kita hidup harusnya ya berbeda. Cara kita berbicara, cara kita memimpin, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan pasangan itu harusnya berbeda dengan dunia. Harus ada kontras visual Bapak Ibu Saudara, sehingga orang-orang di luar sana itu bisa melihat orang Kristen itu beda. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa menjaga kekudusan walaupun dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Dan yang ketiga, yang terakhir Saudara, mari kita lihat dari Hakim-Hakim 13 ayat 8 sampai 23. Ini banyak banget ya Saudara ya. Bagian yang ini kita akan baca perlahan.
tolong Bapak Ibu juga bisa sambil mengikutinya ya. Poin 3 ini saya beri judul, lepaskan setir hidupmu. Lepaskan setir hidupmu. Jadi di ayat 8 ini ya saudara ya, setelah istri Manoah menceritakan janji Tuhan, Manoah itu berdoa meminta malaikat Tuhan datang lagi. Lalu dikatakan gini, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Saudara, terlihat kayak nggak masalah deh nanya-nanya tentang hal ini gitu ya. Kan cuma nanya, apa nih harus gue perbuat terhadap anak yang akan lahir? Tuhan kan kasih anak, ya gue mesti ngapain? Terkesan hanya bertanya seperti itu. Ya. Tetapi saudara ya, kita mau perhatikan kembali. Manoah di sini kan memohon kepada Tuhan. Konteksnya di sini berarti dia sudah menjadi kontras visual yang signifikan antara orang Israel di saat itu dengan Manoah itu sendiri. Kenapa? Karena Manoah itu memohon. Artinya Manoah itu berdoa. Berdoa kepada Tuhan, itu bentuk lainnya Bapak Ibu Saudara. Manoah ini memohon. Tapi dia ngerasa belum puas kayak gitu kan ya. Nah, boleh dibilang berdoanya baik, permohonannya baik, motivasinya yang berbeda. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada bagaimana cara saya bisa membesarkan anak supaya saya mendapatkan kepastian terhadap anak ini. Bahkan saudara boleh lihat ayat 1 deh, ayat sebelumnya bahkan sampai ayat 23, Manoah tidak bersyukur sama sekali atas anak yang Tuhan berikan kepadanya. Gak ada rasa syukur, gak ada bilang thank you kepada Tuhan, gak ada satupun. Dia hanya langsung fokus kepada pemberiannya. Sehingga orientasi doanya itu belum dewasa saudara. Orientasi doanya itu fokus bukan kepada sang pemberi, tetapi kepada pemberiannya. Konteksnya di sini pemberiannya apa? Seorang anak saudara. Dia nggak bersyukur, dia nggak bilang thank you. Jadi ada unsur dia pengen tuh tahu detail tentang kehidupan anaknya, tentang masa depan anaknya. Walau itu tidak salah Bapak Ibu Saudara, tetapi waktu diberikan kepada Tuhan seorang anak, dia fokusnya itu berbeda, hanya kepada pemberiannya. Ia berdoa tapi dengan iman yang belum dewasa. Di ayat 9 dikatakan gini, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Manoah. Itu bukti apa saudara? Anugerah Tuhan begitu nyata bahkan dari doa yang tidak dewasa, yang pusatnya hanya keinginan, kepastian, kehidupannya sendiri. Untuk itu mari kita lihat responnya dari dua orang ini, Manoah dan istrinya. Boleh tolong next slide. Saudara, Manoah ini saya boleh bilang si panik yang ingin mengatur Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat 12 dikatakan gini, lalu kata Manoah, sebab itu apabila terjadi firman-Mu, maksudnya gini nih dalam bahasa sehari-hari, kalau gue punya anak nih nanti ya, gimana nih nanti cara hidup anak itu, dan gimana nih tugasnya. Nah saudara, seorang penafsir bernama Timothy Keller menegaskan bahwa jangan-jangan nih orang termasuk dalam kategori control freak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia ingin tahu, dia terobsesi, dia khawatir dengan kehidupan di masa depan anaknya. Terlebih lagi mungkin anaknya itu akan menjadi nazir Allah, sehingga dia khawatir terhadap kehidupan di depannya. Ya saudara bayangin ya, kalau orang kasih sesuatu kepada saudara, atau saya analogikan seperti ini deh ya. Kira-kira misalkan Raymond deh ya, tadi WL soalnya, jadi saya langsung ke Raymond aja ya. Nah nanti Raymond tolong kasih respon ya ke saya. Nah, anggaplah Raymond tiba-tiba diberkati Tuhan gitu ya. Langit-langit terbuka, ada duit jatuh dari rumah kamu, gebrak kayak gitu kan ya. Waktu itu datang tiba-tiba, wah banyak sekali rupiah di rumahku ini kayak gitu. Dolar lah ya, dolar di rumahku ini kayak gitu kan lagi naik ya. Cuman waktu dia lagi bersyukur sama Tuhan, dia teringat dengan seorang bernama Paulus. Berapa orang Paulus di dalam hidupmu yang kamu kenal, Raymond? 1, puji Tuhan.
Di situ dia kenal dengan kopau. Kayaknya Tuhan kasih ini bukan buat aku deh, yes. Tapi buat seorang hamba Tuhan yang ku kenal dengan nama kopau itu. Akhirnya dia ambil uang itu, kemudian dia kayaknya Tuhan menyuruh saya melangkahkan kaki ke sebuah showroom mobil, kayak gitu ya. Dan beli mobil, dan kemudian kirim mobil itu ke depan rumah saya. Kemudian Raymond telepon saya. Kok di depan rumah udah ada mobil, itu anugerah dari Tuhan, berkat Tuhan. Aku mau kasih ke Koko. Respon pertama saya itu harusnya apa sih? Hah? Wow gitu kan ya. Kaget mungkin kali ya, kayak gitu kan ya. Tapi waktu saya ngelihat mobil itu, saya sambil pegang handphone saya tanya sama Raymond, Mon, yang gue denger ya, mobil listrik kan harus dicas ya di rumahnya. Rumah aku kan nggak ada atap. Ini gimana nih kalau rumah gue nggak ada atap, lagi nyolok, terus lagi hujan, terus gimana apa yang terjadi? Terus saya tanya lagi, ini gimana merawat mobil ini? Asuransinya gimana? Kemudian ganti ban mobil katanya dengar-dengar lebih mahal ya. Gue gimana nih? Gue kagak ngerti sama sekali nih sama mobil ini. Gimana cara ngerawat mobil yang kamu kasih ini? Gimana? Gimana respon kamu, Mon? Kalau respon saya seperti itu. Nggak jadi kasih, Tuhan yang ingetin loh. Penglihatannya kan kopal gitu. Kita mengandai-andai aja kamu kayak susah ya. Nggak rela ya. Kita mengandai-andai ini loh, Mon. Nggak kejadian, Mon. Kira-kira gimana respon kamu? Apa? Udah ada, oh dia lebih baik ya tanya aja gitu. Tapi saya yakin dalam hati dia, ini orang kagak terima kasih dulu ya kayak gitu ya. Saudara ngerti gak maksud saya ya? Saya hanya fokus kepada pemberiannya, even saya nggak ngucapin terima kasih ke Bapak ini yang memberikan kepada saya. Saya nggak doain dia, ayo Mon kita berdoa. Inilah hal-hal rohani yang harus terjadi di antara sesama, kayak gitu. Dan seterusnya, saya nggak bilang gitu, saya nggak bilang terima kasih, dan seterusnya. Betapa nggak tahu dirinya saya, saudara, jika saya melakukan hal itu. Dan kira-kira itulah yang saya mau katakan kepada Manoah pada saat itu, saudara. Dikasih anak, oke. Tapi dia fokusnya kepada cara membesarkan anak itu. Sebenarnya nggak masalah sih. Tapi lo nggak ngucapin thank you. Nggak bersyukur sama sekali. Nah saudara, saya keluar sedikit ya. Boleh slide yang tadi sudah ditampilkan tentang siklus kecemasan. Memang dalam kehidupan manusia, ada yang namanya perubahan hidup. Ya, misalkan ada orang tiba-tiba di PHK, layoff. Kemudian itu kan mengalami sebuah perubahan hidup yang signifikan. Atau konteks ya Manoah itu kan punya anak. Dia bingung tuh cara membesarkan anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu perubahan hidup. Atau mungkin ada orang yang pensiun. Ya, guru-guru saya juga ternyata udah ada yang mendekati usia pensiun. Nah, di situ saya coba ngobrol sama dia. Kenapa? Karena itu mereka akan memasuki masa-masa perubahan hidup yang signifikan. Mereka mungkin ada yang bingung mau ngapain gitu ya. Nah, maksud saya umumnya manusia, saudara dan saya itu pengennya ada kestabilan hidup. Pengen dapat income yang pasti. Nggak tiap bulan, bahkan kalau bisa tiap minggu atau tiap hari gitu ya. Pengennya dapat income yang pasti. Sehingga ngerti, nih gue mau bayar listrik sekian, mau bayar uang sekolah sekian, dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi masalah hidup kan nggak kayak gitu, saudara ya. Ada perubahan-perubahan hidup yang sangat signifikan yang menimbulkan ketidakpastian di dalam hidup ini dan menimbulkan kecemasan di dalam diri kita. Sehingga memasuki masa ada 3 tahap kesetresan di dalam hidup ini. Pertama, yang hijau saya boleh kasih warna, itu normal, adaptif. Pada dasarnya manusia memang perlu beradaptasi di dalam perubahan hidup. Contoh, waktu dia misalkan mengalami PHK. Dia itu mungkin kan harus apa? Beradaptasi dengan income atau keuangan yang ada, seadanya itu. Lalu kemudian dia harus cari kerja lagi. Tapi sepanjang dia cari kerja belum diterima, dia ngapain? Ya dia harus cari uang dengan cara yang hal yang lain, yang penting halal di mata Tuhan kan, kayak gitu. Nah, artinya itu harus beradaptasi. Cemas, bingung, tapi normal. Beradaptasi. Dan memang itu yang harus dilakukan, dikerjakan. Tapi ada orang-orang yang
anxiety-nya tuh, kecemasannya itu meningkat, increase anxiety, bahkan sampai satu titik anxiety disorder. Nah, kalau udah sampai seperti ini, itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga tidak lagi fokus kepada hal-hal yang penting, tapi fokusnya hanya kepada hal-hal yang sebenarnya bisa diserahkan kepada tangan Tuhan. Dan dia orang-orang kayak gini, konteksnya kalau kayak Manoah, itu cemas berlebihan sehingga pengen mengontrol kehidupannya. Mengatur Tuhan, mendikte Tuhan. Tuhan, gue udah kerjain ini, Tuhan, gue udah pelayanan, gue udah kasih persembahan, kau sekarang harus berkati saya dan masa depan saya. Nah, itu akhirnya mendikte Tuhan, kayak gitu saudara. Di sini orang-orang yang sudah mencapai anxiety disorder, itu ada gejala-gejala fisiknya juga. Jantung, sesak. Jujur saya pernah mengalami seperti itu. Sesak napas, karena khawatir tentang suatu hal, akhirnya sesak kayak gitu. Saya cerita dengan seorang teman, ternyata teman saya juga pernah mengalami hal yang serupa. Sesak tiba-tiba, kayak mau kayak gitu. Kenapa? Ini udah bahaya kalau udah sampai seperti ini. Artinya apa? Kita ngandalin kekuatan sendiri, ngandalin pikiran kita. Masa depan itu harusnya kita serahkan ke tangan Tuhan, bukan ke dalam kontrol pikiran kita. Memang ada bagian yang kita perlu kerjakan dengan cara A, B, dan C. Tetapi ada bagian yang perlu kita serahkan juga ke tangan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan Manoah ini contoh yang sebaliknya, kembali ke dalam firman Tuhan ya saudara ya. Bahkan sampai puncaknya di ayat 20 ditulis, dia sujud bersama dengan istrinya sampai ke tanah waktu lagi ngobrol dengan malaikat Tuhan. Anyway, keluar dikit, malaikat Tuhan di sini, saya cepat aja bagian ini ya saudara. Itu disebutnya teofani, artinya rupa Allah dalam wujud manusia. Kita kenal Allah kita dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rupa Allah dalam wujud manusia itu adalah Yesus Kristus yang kita kenal di Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Lama itu memang seringkali Tuhan datang dalam rupa manusia. Contoh dalam kitab dengan Yakub, dengan Abraham, dengan Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan pernah datang dalam rupa manusia. Untuk apa? Itu bentuk anugerah loh saudara. Untuk supaya manusia kagak mati waktu ketemu sama Tuhan. Sehingga Tuhan tuh kasih instruksi, bimbingan yang jelas kepada anaknya di saat itu. Karena kalau daging ketemu daging nggak mati, tapi kalau ketemu Tuhan yang kudus secara langsung udah pasti mati saudara. Nah, si Manoah itu mengenal Tuhan yang seperti itu saudara. Dia mengenal Tuhan yang kalau ketemu dengan Tuhan yang kudus, maka aku yang tidak kudus, aku pasti mati. Makanya di ayat 22 puncak kecemasan Manoah itu kembali. Saya bacain ya. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Bagi Manoah, hubungan dengan Tuhan itu kayak transaksi hukum yang kaku. Dia nggak ngerti esensi tentang anugerah itu sendiri, saudara. Tapi puji Tuhan, yang namanya manusia diperlengkapi. Manoah dilengkapi dengan seorang penolong, yaitu istrinya. Saya boleh minta tolong Bapak Damai iringi instrumen, terima kasih. Karena ada respon dari istrinya yang perlu kita pahami, yang saya sebut dengan si tenang yang berserah pada anugerah. Disinilah iman istri Manoah bersinar. Ayat 23 dikatakan gini, tetapi jawab istrinya kepadanya, jika Tuhan berkenan membunuh kita, maka tidak di tangannya lah diterimanya korban bakaran dan korban sajian. Dan tidak diperlihatkannya semua itu kepada kita, dan tidak diperdengarkannya hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Istri Manoah memahami satu hal yang gagal dipahami oleh si Manoah itu sendiri, si suaminya ini. Masa depan mereka itu dijamin oleh kebaikan Tuhan, bukan oleh kehebatan manusia. Logikanya sederhana sebenarnya yang istrinya bilang. Kalau Tuhan mau bunuh kita, buat apa dia repot menerima korban dari kita? Buat apa dia repot kasih janji kepada kita kalau mau bunuh kita? Ya lo lihat sendiri kan, kayak gitu. Sang istri itu lebih memilih untuk apa? Tenang di dalam kedaulatan Allah, tenang di dalam anugerah Allah, tenang di dalam kehendak Allah.
Boleh tolong next slide. Jadi aplikasi yang bisa kita pahami dari poin ini adalah, mari saudara berhenti menyodorkan kebaikan untuk menyetir Tuhan. Seringkali itu kita kayak orang yang berbuat baik. Anyway, Manoah itu sempat menahan malaikat Tuhan atau teofani itu tadi. Kau tetap di sini ya, sebentar ya, gue masakin kambing untuk kamu. Sambil gue masakin, motivasinya adalah gini, waktu gue masakin, setelah itu kita bisa ngobrol tentang masa depan anak gue. Nanti gue mau nanya lebih detail tentang masa depan anak gue. Kira-kira gitu. Si Manoah itu menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Dia menyetir Tuhan dengan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian tentang masa depannya. Saudara, kepastian masa depan kita harusnya di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kita nggak ngerti rencana Tuhan, tapi Tuhan yang lebih ngerti rencana kita. Makanya membangun relasi itu lebih penting daripada kita melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan fokusnya hanya kepada ini saja. Kalau engkau sudah punya rencana ke depan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, bawa itu ke tangan Tuhan. Kalau itu tidak terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, ya udah, tenang di dalam anugerahnya. Itu jauh lebih baik. Jangan sampai kita menyodorkan kebaikan-kebaikan ke Tuhan. Saya kan udah rajin pelayanan, saya udah memberi persembahan, saya udah kasih persepuluhan, saya udah kasih ini. Tuhan yang jamin dong bisnis gua, Tuhan yang jamin dong masa depan gua, Tuhan yang jamin dong, gua mau kepastian hidup nih. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan transaksional jika seperti itu. Gua udah buat baik, Tuhan harus buat baik sama gua. Kita lupa hubungan Tuhan dengan kita itu harusnya dasarnya anugerah. Anugerah. Kita yang gak pantas dipantaskan oleh Tuhan. Kita gak layak dilayakkan oleh Tuhan. Itu anugerah, saudara. Untuk itu aplikasi praktis yang kedua adalah yang tadi, tenang karena anugerahnya. Kepanikan membuat kita itu mengatur Tuhan, tapi iman membuat kita berserah penuh kepada Tuhan. Sama seperti istri Manoah yang tenang karena melihat korban bakaran yang diterima oleh Tuhan. Kita pun bisa tenang hari ini. Kenapa? Karena kita sudah melihat korban Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulannya harusnya menjadi pengingat kepada kita pengorbanan yang besar di kayu salib. Artinya apa, saudara? Masalah terbesar umat manusia sudah diselesaikan di kayu salib, yaitu adalah dosa. Masa depanmu tidak dipenuhi oleh Tuhan? Masa tahun-tahun ke depannya Tuhan gak pelihara engkau? Masalah terbesar saja Tuhan sudah selesaikan. Gak perlu ragu, gak perlu takut dengan apa yang kau jalani ke depannya, karena Tuhan pasti menyertai engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Kau gak ngerti tentang langkah-langkah kehidupanmu. Om Wiwi juga udah ingetin minggu lalu bagaimana Tuhan menetapkan, Tuhan mengarahkan, Tuhan merancangkan itu semua sejak semula. Memang kita gak ngerti. Untuk itu kita perlu bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, bangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita mungkin konteks yang mungkin seperti Bapak rindu yang baru memiliki anak, bingung cara membesarkan anak dan lain sebagainya, ya serahkan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, ya kita perlu belajar. Tapi selebihnya biarkanlah Tuhan yang berkarya. Masalah terbesar saja Tuhan sudah selesaikan, apalagi perkara-perkara kecil. Tuhan pasti selesaikan juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Bagaimana Engkau memelihara kami, bagaimana Engkau menyertai kami. Kami sadar ya Tuhan, kami itu gak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Kami gak pantas, tapi Engkau memantaskan kami ya Tuhan. Untuk itu kami hari ini belajar ya Tuhan, bagaimana anugerah-Mu yang begitu besar mendahului kami. Bagaimana Engkau melangkah mencari dan menyelamatkan bangsa Israel, sama seperti itu juga Engkau memberikan anugerahnya kepada kita.
Dan kami juga belajar tentang bagaimana panggilan kudus menuntut pemisahan. Tolong pimpin kami melalui Roh Kudus ya Tuhan. Di saat keharian, di dalam keseharian kami, tolong tuntun kami ya Tuhan. Sehingga gaya kami berbicara, gaya memimpin kami, gaya berbisnis kami, gaya kami bekerja, semuanya itu ya Tuhan, kami bisa serupa dengan Engkau dan menjadi beda dengan dunia ini. Kau tolong pimpin kami sehingga kami memiliki kontras visual yang jelas-jelas beda, bahwa anak Tuhan itu jelas beda bagaimana hidupnya. Dan terima kasih kalau kami diingatkan kembali untuk melepaskan setir hidup kami. Kami mau serahkan kendali ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Berserah bukan hanya sebagian, tetapi berserah secara holistik, secara seutuhnya ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong pimpin kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami, tolong ya Tuhan, sehingga kami gak panik di dalam kehidupan ini, tapi kami mau tenang di dalam anugerah-Mu yang besar. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman ini terus kami bawa, bukan hanya di hari Minggu, tapi juga di hari-hari biasa. Dan suatu hari nanti, orang-orang di luar sana akan melihat cara kami hidup itu berbeda. Dan kami jadi berkat, bukan untuk memuliakan nama kami, tapi untuk memuliakan nama Engkau. Dan semakin besarlah nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita mau masuk ke dalam perjamuan. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju menempati posisinya, dan WL bisa mulai memimpin lagunya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, kami tahu kami tidak layak. Kami tahu kami butuh juru selamat. Kami tahu kami masih sering melakukan dosa yang sama ataupun yang tidak sama. Kami tahu hidup kami tidak bersih. Itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami masih dilayakkan, kami masih diundang, kami masih diizinkan, kami masih diperkenankan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang Agung, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika saat ini kami berdiri di hadapan-Mu, memegang tubuh dan darah Kristus yang begitu mahal harganya, semata-mata itu hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Ajar setiap kami Tuhan, untuk tidak sekedar melakukan sakramen perjamuan kudus ini karena ritual,
karena tradisi, formalitas, rutinitas, tetapi sentuh dan jamah setiap hati kami bahwa ini adalah momen yang berharga, sehingga kami benar-benar menghargainya ketika Yesus hadir di hadapan kami, berhadapan muka dengan muka dengan setiap kami. Sebelum kami masuk dalam perjamuan ini, Tuhan, mari kuduskan setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara, saya berikan waktu untuk berdoa masing-masing secara pribadi. Doakan satu pokok doa yang terlintas saat ini. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, karena kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus masih dengan tangan kanan kita dan tetap lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian sekali lagi dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus, Naikkan pujian ini dengan sepenuh hatimu. dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Aku menyembah. Maha Kudus, dengan darah anak domba. Kita yang tidak layak sudah dilayakkan. Ku masuk dengan hati tulus, Yesus tahu hatimu. menyembah yang Sembah Dia dengan Maha kekudusannya. Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
Sekali lagi katakan dengan penuh hormat, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus, manunggal di dalam hidup kami. Kami percaya dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah diputihkan kembali seperti bulu domba. Masalah kami sudah ada jalan keluarnya. Pergumulan kami sudah diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Sakit penyakit kami sudah ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Berbagai masalah, tantangan, penderitaan apapun yang akan kami hadapi hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan ke depan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk kekuatan baru, harapan baru, kesembuhan yang baru, untuk daya tahan yang baru, untuk keteguhan hati yang baru, untuk jalan keluar yang baru, untuk berkat-berkat yang baru, untuk pertolongan yang baru, dan untuk semua keindahan janji Tuhan yang Tuhan berikan dan pasti Tuhan genapi di dalam hidup kami. Anugerah-Mu memang tidak layak untuk kami terima, tetapi dengan tubuh dan darah Kristus maka kami dilayakkan. Ajar kami untuk menghargainya Tuhan, dengan menghidupi Kristus dalam hari-hari kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Akan diberikan kesempatan untuk mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan di tempat masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan berdiri. Yang memberikan lewat amplop boleh mengangkat amplopnya. Yang memberikan lewat transfer boleh mengangkat gadgetnya. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang mencukupi seluruh kebutuhan kami. Karena kami tahu kebutuhan kami pasti dipenuhi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami juga ingin untuk berusaha taat kepada firman Tuhan, mengembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Karena kami juga percaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kami mengelola sisanya, menjadi kebaikan bagi diri kami, keluarga kami, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berkati kami semua yang sudah taat melakukan firman Tuhan, dan tetap berikan kami kesempatan untuk bisa melakukannya di waktu-waktu mendatang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dimulai dari kanan saya, depan, kanan belakang, kiri belakang, sampai kiri depan saya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama. Kami dipersilakan untuk persembahan. Memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbunuh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman mingguan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta pukul 10 pagi, Selasa 9 Juni 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, tetapi terbuka bagi umum. Mari ajak keluarga, saudara, dan teman untuk saling menguatkan dalam doa. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team, Sabtu 13 Juni 2020, 6 pukul 6 sore, acara sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta, Minggu 14 Juni 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Jochebed Amelia Junita 7 Juni dan Diaken Lilumin 14 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Randy Sastro Tanzil dan Ib Ellen Francis Felicia 11 Juni 2026. Tuhan Yesus memberkati. Dana musik, terima kasih kepada Diaken Felix Gusman Komala 1 juta rupiah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group untuk para pelayan. Mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Yang sudah disiapkan, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan Ku Percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas ibadah raya yang telah berjalan pada hari ini. Pada saat ini kami berdoa bagi kami keluarga besar GB Alberta sebagai saudara seiman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah apapun yang kami lakukan di dunia ini dapat berkenan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang dapat membawa dampak di luar sana ya Tuhan. Dampak yang baik, contoh yang baik, pedoman yang baik ya Tuhan. Agar nama-Mu dan juga tatapan-Mu itu tercermin dalam muka kami ya Tuhan, dalam tindakan kami ya Tuhan. Agar semuanya dapat berdampak baik ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang mungkin sedang berulang tahun ya Tuhan. Untuk Tante Linumin dan juga Amel ya Tuhan, Kau berikan bonus yang khusus, Kau berikan kesehatan yang khusus, dan biarlah apapun yang dia lakukan Kau selalu menyertainya ya Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk ulang tahun pernikahan untuk Bapak Randy dan juga Ibu Ellen ya Tuhan. Engkau yang paling mengerti apa yang mereka hadapi, Engkau yang paling mengerti dimanapun mereka berada, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, mungkin dalam usahanya. Kami percaya di dalam nama Yesus Kau akan selalu membuat mereka di dalam track yang sesuai yang Kau berikan kepadanya, rencana terbaik dan rencana yang terindah dan dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk semua komisi dari sekolah minggu, pemuda, dan juga untuk wanita ya Tuhan. Berkatilah untuk setiap rangkaian acaranya, apapun yang sedang direncanakan, Kau berikan kelancaran ya Tuhan, dan biarlah dapat berjalan sesuai dengan kebenaran dan juga sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan juga Ibu Kamelia ya Tuhan, untuk dalam kesehatannya Kau berikan tambah dan tambah lagi untuk hikmat dan kebijaksanaannya dalam memimpin GB Alberta. Kami percaya ya Tuhan, kami bersama, kami mendukung bersama sebagai saudara seiman. Kami akan menjalankan sesuai dengan rencana terbaik Engkau untuk GB Alberta ini. Kami akan berperan, kami akan berturut serta sesuai kapasitas kami, dan biarlah kami dapat hidup dengan lama dalam saudara seiman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin kembali ya Tuhan, kami ingin kembali ke rumah kami ingin kembali ke rutinitas kami. Biarlah kepercayaan dan juga komitmen kami ini tidak berhenti di sini ya Tuhan, tapi kami dapat terapkan di luar sana. Kami memiliki pemulihan dan pengharapan yang baru, dan dapat menjadi dampak bagi semua orang yang kami jalani dalam rutinitas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya di dalam batin kita, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita dan berakar serta berdasar dalam kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka turunlah sekarang atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya, dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhan Yesus memberkati.